Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai cyber espionage. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Teddy Martin, lalu ada Saiful Yasin, lalu ada Herun Nisa, dan terakhir saya Al-Ela Musufi Zamzami. Untuk yang pertama adalah pokok pembahasan. Jadi materi yang akan kami bahas di sini adalah penjelasan tentang cybercrime, yaitu apa itu cybercrime, karakteristik dari cybercrime, pencegahan terhadap cybercrime, lalu penjelasan mengenai cyber espionage, yaitu yang melingkupi pengertian cyber espionage, karakteristik cyber espionage, faktor penyebab cyber espionage, dan hukum mengenai cyber espionage. Yang pertama, apa itu kejahatan cybercrime? Cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah cybercrime? Yang pertama adalah perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait cybercrime yang dilakukan oleh lembaga khusus. Lalu, untuk menanggulangi pencurian password dan identitas, maka perlu dilakukan pergantian password secara rutin. Yang ketiga, ada perlunya peningkatan penerapan cyber law agar dapat memberikan efek jerah kepada para pelaku kejahatan cybercrime yang lain. Yang terakhir, penyedia web maupun perusahaan yang menyimpan data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Cyber espionage. Apa sih cyber espionage itu? Cyber espionage adalah sebuah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan atau komputer network system pihak sasaran. Berikut adalah contoh gambar skema dari sang peretas. Di sini Internet Service Provider. Di sini sang peretas menandai target yang melalui celah yang ada di sistem keamanan yang ada pada jaringan komputer pemerintah. Di sini target yang ditujunya. Lalu saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari cyber espionage. 1. Ruang lingkup kejahatan. Tindakan kejahatan cybercrime seringkali dilakukan dalam ruang lingkup global melewati batas negara sehingga tidak diketahui secara pasti yurisdiksi negara mana yang berlaku. Kedua, dampak kejahatan. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Lalu yang ketiga, pelaku kejahatan. Pelakunya adalah orang yang mahir dalam penggunaan internet beserta peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Keempat, modus kejahatan. Kejahatan cybercrime memanfaatkan kecanggihan teknologi di dalam melaksanakan modus operasinya yang mengakibatkan modus seperti ini cenderung sulit untuk dipahami oleh orang lain. Lalu masuk ke faktor penyebab cyber espionage. Faktor pertama, politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya, baik dalam skala pribadi maupun antar negara. 2. Faktor ekonomi. Mencuri data dari suatu perusahaan atau pribadi untuk digunakan diperjualbelikan melalui situs ilegal seperti deep web demi mendapatkan keuntungan bagi sang pelaku. Lalu faktor yang ketiga, teknologi. Karena saat ini perkembangan teknologi semakin canggih dan modern ditambah pelaku memiliki keingintahuan yang lebih, mereka ingin mencoba menyusupi teknologi tersebut. Dan yang keempat, faktor sumber daya. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Di sini saya akan melanjutkan. Berikutnya itu ada hukum cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Di Indonesia sudah ada payung hukum yang mengatur cyber law, yaitu UU ITE yang disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 2008. Undang-undang ini memiliki cakupan dan muatan yang luas tentang berbagai masalah cybercrime.
Berikut adalah contoh-contoh undang-undang yang berlaku pada kasus cyber espionage. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai cyber law. Tujuan cyber law akan menjadikan dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dan di sini ada 2 pasal, yaitu pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan pasal 31 ayat 2, artinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sekian dari kami kelompok 2 presentasi pembahasan cyber espionage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.